Maaf, tunggu di sana. Tenang ya. Baiklah, cepatlah datang. Sepertinya Sherlyn menyembunyikan sesuatu yang serius dariku. Dia tampak terganggu setelah menjawab panggilan itu. Panggilan dari siapa itu? Bibi Sarla, Ya? pendeta mencarimu. Nenek semakin kesal kepadamu karena kau tidak ada di sana untuk menemui pendeta. Aku harus memeriksa Karina dulu atau menemui pendeta? Maukah kau membantuku? Tentu. Karina terlihat khawatir karena Raki terluka. Tadinya aku pikir aku ingin menemui Karina dulu. Tapi bisakah kau yang menemui Karina biar aku menemui pendeta? Aku akan melakukannya. Kau baik-baik saja kan? Kau terlihat khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Pergilah dan tanyakan padanya apa semuanya baik-baik saja. Ya, baiklah. Terima kasih banyak. Kau boleh pergi sekarang. Ayo. Ya Tuhan, apa kau tidak bisa melihat? Mengapa kau berkeliaran dengan segelas air? Aku tahu kau melakukan ini dengan sengaja, kan? Nyonya, aku minta maaf. Jujur saja, aku tidak sengaja melakukannya dan aku tidak suka dituduh seperti itu. Apa untungnya aku melakukan itu? Ayo teman-teman. Kau tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang lebih tua. Tapi jangan lupa bahwa acara ini diselenggarakan oleh keluarga besar Aurora. Kami adalah tamumu. Aku yakin Bibi Karina datang ke sini untuk bertengkar dengan Sristi. Dan Bibi Sarla mengira dia stres. Apa yang harus kulakukan? Aku pikir aku harus keluar dari sini. Aku tidak percaya ini, semuanya. Samir, kemarilah. Bukankah dia temanmu? Ajari dia sopan santun. Sristi, begini. Cukup. Jangan berani mengatakan apapun padaku. Bibimu yang perlu belajar sopan santun. Dia yang paling membutuhkannya, bukan aku. Kau salah. Astaga, tunggu dulu. Seharusnya aku tidak melampiaskan amarahku padanya. Sekarang bagaimana? Aku harus bersikap baik padanya agar aku bisa mengetahui perasaannya. Apakah perlu? Dasar aneh. Dia pergi karena aku memarahinya. Ternyata dia pria sejati. Sial. Karan ingin sekali menghancurkan hidup Punu. Dia ingin pernikahannya dibatalkan. Dia ingin Punu mendapatkan masalah. Dia selalu memegang tangan Prita. Ya, Prita. Aku benci sekali. Dia alasan Punu ketakutan. Dan ketakutannya mendorong dia untuk melakukan pembunuhan. Jika itu terserah aku akan menyingkirkan mereka berdua. Sherlyn? Sedang apa kau ada di sini? Pestanya kan ada di bawah. Apa kau sedang cari seseorang? Tidak. Sebenarnya aku ingin merias wajahku. Itu saja, permisi. Ayo. Apa yang kau lakukan? Tunggu sebentar. Apa yang kulakukan? Tadi kau sedang apa? Tidak. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, sayang. Aku, entah bagaimana aku mencoba untuk menghidupkannya kembali, sayang. Kenapa? Bukankah kau memberitahuku kalau dia sudah mati? Kalau dia sudah mati lalu mau kau apakan? Apa yang kau bicarakan? Kau ini salah paham. Setelah menelponmu tadi, aku pikir aku harus mencoba untuk menghidupkannya kembali. Atau aku akan mendapat masalah. Hanya itu yang kulakukan. Jangan salah paham, sayang. Aku ini bukan tipe pria seperti yang kau pikirkan. Aku pernah melihatnya di film. Ini bisa menyadarkan orang mati. Ingin aku menamparmu? Aku tidak percaya. Aku sudah memberitahumu untuk menjauh darinya. Tapi kau terlalu putus asa. Sherlyn, aku tidak putus asa. Apa yang kau katakan? Diam. Aku akan memeriksanya.
Terima kasih Tuhan. Denyut nadinya masih ada. Apa dia masih hidup? Jangan dekati dia. Awas kau ya. Apa kau sudah gila? Kenapa kau membawa gadis ini ke ruangan ini? Ini terjadi karena kalian berdua ada di ruangan ini. Aku tahu Karan telah memasang jebakan untuk menjebakmu. Tapi apa kau tidak berpikir? Hah? Komitmen. Kau sama sekali tidak punya komitmen. Aku sangat setia padamu. Seandainya kau setia padaku, ini tidak akan terjadi. Tapi tidak. Kau menipu aku ketika kau mendapatkan kesempatan. Dan bagaimana bisa kau menipuku? Aku tidak selingkuh darimu. Kau harus percaya padaku. Keluar dan bertunanganlah. Setelah sampai di rumah, kita akan bahas masalah ini. Keluar! Orang-orang mencarimu. Aku akan pergi. Tapi bagaimana dengan dia? Dia bawa ke upacara pertunanganmu. Ini akan sangat menyenangkan. Aku akan melakukan sesuatu padanya. Ayo pergi. Bagaimana kalau ada yang melihatnya dalam kondisi seperti ini? Hah? Kita akan hancur. Pernahkah kau pikirkan itu? Kita sudah tamat. Kita pasti ketahuan. Maksudku, hanya ada satu cara untuk keluar. Tapi banyak tamu di luar sana. Apa? Ya, kita sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Jika seseorang mengetahuinya, kita pasti akan hancur. Pertunangan tidak akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah? Mudah sekali kau membawa dia ke ruangan ini. Yang aku katakan benar kan? Sekarang cepat kau keluar dari sini. Karena kalau orang melihat kita berdua, mereka pasti akan curiga dan kau dalam masalah. Dan masalah ini mustahil akan selesai dan kau akan segera dipenjara. Kau tidak akan jadi tunangan dan membusuk di penjara. Entah berapa lama kau akan di penjara sana. Ayo keluar. Kau akan lakukan sesuatu padanya. Apa kau yakin? Tolong tangani semuanya, sayang. Tunggu, Bibi mau kemana? Aku Kemarilah, Bibi mau kemana? aku mau memanggil Prithvi. Sebenarnya waktu yang baik sudah hampir habis. Jadi Tidak, Bibi. Tinggallah di sini bersama Prita. Biarkan dia sendiri dulu. Dia pasti merasa gugup. Dia bertunangan untuk pertama kalinya. Sejujurnya, karena kita berdua sudah perbaiki keadaan, aku ingin kita menjadi teman baik. Aku ingin dia menjadi sahabatku. Jadi, aku sudah merencanakan kejutan pada pertunangannya. Aku tidak mau dia turun ke bawah sekarang. Dia harus datang setelah semua persiapan. ya baiklah, tapi cepat Iya, ya. tetap bersama Prita. Aku akan kembali. Ya cepat ya. Ayo. Sudah selesai belum? Hampir selesai. Tapi untuk apa kita melakukan semua ini ya? Akan kuberitahu nanti. Lakukan apa yang kukatakan dan jangan buat kesalahan. Oke? Semoga berhasil. Ya, baiklah. Ayo. Aku ingin tanya padamu tentang masalah Tapsi dan Prithvi. Ada baiknya semua terjadi tepat waktu. Kalau tidak, kerja kerasku akan sia-sia. Saudaraku yang tersayang, bongkar saja Prithvi hari ini. Aku akan berterima kasih padamu seumur hidupku. Kenapa? Kenapa kau harus berterima kasih? Aku lakukan untuk Prita. Lalu kenapa kau harus berterima kasih? Aku akan berterima kasih karena aku tidak ingin kalau Prita sampai menikah dengan Prithvi. Kau tahu, Prithvi itu bukanlah pria yang baik. Aku sangat bahagia hari ini. Kau sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan untuk Prita. Tidak masalah di antara kita siapa yang membantu Prita. Yang penting adalah Prita tidak menikah dengan Prithvi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hei, dengar Sristi. Banyak waktu telah berlalu. Lakukan satu hal. Pergi dan panggil Prithvi. Ayo ajak dia, cepat. Kenapa aku harus melakukan hal bodoh seperti itu? Apa kau bilang? Bukan apa-apa, Bu. Aku Ya pergi. sudah, cepat. Halo semuanya. Tolong perhatiannya sebentar. Aku ingin mengekspos seseorang hari ini. Tolong dengarkan aku baik-baik. Aku akan mengatakan yang sebenarnya hari ini. Aku tidak pernah menyukai Prithvi. Faktanya, aku membencinya. Karena dia adalah orang yang jahat. Dan juga brengsek. Kalian mendengar aku dengan benar. Dia adalah orang yang tidak bermoral. Karen anakku, apa yang sedang kau bicarakan?
Ini bukan waktunya untuk bercanda. Kami di sini untuk menghadiri pertunangan temanmu. Biarkan mereka melakukan ritualnya. Bibi Karina, tolong dengarkan aku. Aku meminta kalian semua untuk mendengarkan apa yang Karan katakan. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah itu. Terima kasih, Karisa. Terima kasih, Bibi. Jadi seperti yang kukatakan, aku tidak pernah menyukai Prithvi. Sebenarnya, menurutku Prithvi bukanlah pria baik. Itulah sebabnya aku tidak mau kalau sahabatku Prita menikah dengan orang seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Karan mengatakan hal ini? Tapi, apa yang menurutku tidak penting? Keinginanku tidak penting. Aku prihatin tentang kebahagiaan Prita. Karena Prita senang dengan perjodohan ini, aku harus menjadi bagian dari kebahagiaannya sebagai teman baik. Benar kan? Izinkan aku beritahu kalian kalau aku tidak tahan dengan Prithvi. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia menghina aku? Ya Tuhan. Tapi Prita sangat ingin menikah dengan Prithvi. Aku tidak punya hak untuk menghentikannya. Saat ini, beberapa orang menganggap aku tidak berguna. Kalian semua pasti bertanya-tanya, apa yang sedang aku lakukan? Jadi biarkan aku beritahu. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua orang bahagia. Aku ingin semua orang merasa baik. Prithvi dan Prita akan bersama selamanya. Jadi aku ingin kalian semua menyaksikan perjalanan mereka sejauh ini sebagai pasangan. Dan aku ingin memutar video beberapa tamu yang tidak bisa datang ke acara. Karena acaranya itu terlalu terburu-buru. Oh ya, aku jadi ingat. Kenapa kau selalu terburu-buru? Kau tetapkan perjodohan dengan cepat dan kau sangat ingin bertunangan. Lalu kau bahkan ingin segera menikah. Kenapa? Hah? Tolong beritahu aku. Oh, aku mengerti. Kau pasti takut kehilangan pasangan hidup yang baik seperti Prita, benar kan? Kau takut kan? Aku benar? Dia tahu segalanya tentangku. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia melakukan semua ini? Redupkan lampunya, Semi. Mulai. Tidak. Aku jadi takut tanpa alasan. Karena pemain kriket tidak berguna ini tidak mempunyai bukti apapun. Semi, hentikan. Semi, hentikan. Nyalakan lampunya. Kenapa kau terlihat bingung? Kenapa kau berkeringat? Kau mau mengatakannya kepada semua orang? Atau aku akan membongkarmu lebih jauh, Prithvi? Ayo, kau harus bicara. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Bicaralah, Prithvi. Bicara. Ayo, Prithvi, bicara. Ada apa, Prithvi? Mengapa diam saja?
Kau seorang wanita yang punya moral buruk. Kau sudah tahu kalau Prithvi bertunangan dengan Prita. Meskipun begitu, kau tetap mendukungnya. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Prithvi itu milikku dan selamanya akan milikku. Kau mengerti? Apa kau tidak punya rasa malu? Kau adalah wanita yang tidak tahu malu. Kau adalah orang yang menjijikkan. Aku bahkan tidak ingin bicara denganmu. Berani-beraninya kau berteriak padaku. Perhatikan ucapanmu. Kau tidak tahu kesalahan terbesarmu, ha? Kau masih hidup. Aku akan menyingkirkanmu sekarang juga. Kau mengerti? Ayolah, Sherlyn. Kau pikir kau bisa membunuhku? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kau wanita yang menyebalkan. Kau akan menemui ajalmu hari ini. Lihat saja. Kau mau kemana? Berani sekali kau mengancamku. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Prithvi, ada apa? Kenapa kau diam? Jadi begini, yang sebenarnya adalah ketika aku meninggalkan kamar mandi, aku melihatnya kesakitan dan dia minta bantuan. Jadi kupikir aku harus membantunya, iya kan? Aku pikir Karan telah menyusun rencana untuk merusak citra Prithvi lagi. Ya Tuhan, ada apa dengan Karan? Kenapa dia masih saja tidak berhenti mengganggu Prithvi? Dia tidak akan pernah berubah. Tapi aku tidak bisa mentolerir siapapun yang mempermainkan orang lain. Aku tidak akan membiarkannya, kau mengerti, Sammy? Oh ya Karan, aku tahu kau pemain kriket yang sangat terkenal dan kau juga sangat dihormati. Tapi itu bukan berarti kau bisa merusak reputasi anakku. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Sarla, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak katakan yang sebenarnya? Ada apa? Katakan. Prithvi, beritahu semua orang, lihat betapa khawatirnya ibumu. Dia pikir kami mencoba menghancurkanmu. Beritahu dia, karena aku tahu yang sebenarnya dan aku punya bukti. Ya, bukti itu akan membuktikan kalau aku benar. Dan itu juga akan membuktikan bahwa kau menjijikan dan tidak tahu malu. Semua orang akan tahu bahwa aku benar dan kau salah. Kau tahu itu. Pernikahanmu dengan Prita akan dibatalkan. Ya. Beritahu semua orang. Katakan. Bicaralah, Prithvi. Karan, putar saja videonya. Kau sudah memberikan cukup waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Aku sudah beri dia waktu. Aku memberinya kesempatan untuk mengakui kesalahannya ini dan menyelamatkan masa depannya. Tapi sepertinya kau menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan beritahu apa yang kau lakukan di kamar. Ya. Dan gadis yang terlibat, dia juga tidak ingin hidup Prita atau orang lain hancur karena menikahi Prithvi. Itulah alasannya. Itulah alasannya. Aku akan memutar videonya untuk kalian. Matikan lampunya. Sammy. Sammy, putar dari menit kedua. Tunggu, aku akan memberitahu kalian semuanya. Tapi untuk saat ini perhatikan bagian ini. Dan dia akan melakukan sesuatu pada pacarnya. Nyalakan lampunya. Jadi hadirin sekalian, Prita ini untukmu. Ini adalah kebenarannya, oke? Aku sudah menjelaskannya kepada kalian berkali-kali. Tapi tidak ada yang mau mendengarkanku. Sudah kubilang berkali-kali bahwa dia tidak cocok untukmu. Prithvi, kau mengatakan kepadaku bahwa kau tidak mengenal gadis itu. Tidak, Prita. Kau tahu itu. Aku ingin memberitahumu. Maksudku, Karan berbohong. Ini adalah video yang direkayasa. Jangan berani-berani menyebut anakku pembohong. Dari video itu terlihat jelas kau pria macam apa. Meskipun begitu, kau tetap saja mengaku tidak bersalah. Tidak tahu malu. Sarla,
Akulah orang yang menyuruhmu untuk tidak membatalkan pernikahan. Aku sudah membuat kesalahan besar. Pria ini tidak pantas untuk Prita. Batalkan pernikahannya sekarang juga. Rasakan. Kau pikir Sana! Menjauhlah. Tadinya aku tidak tahu siapa namamu. Kalau tidak sudah aku beritahu Karen tentangmu. Sherlyn, bukankah itu namamu? Sekarang aku tahu. Kau dan Prithvi menipu semua orang karena alasan yang egois. Apakah aku benar? Beritahu aku. Benar kan? Jawab. Aku tidak hanya akan memberitahu semua orang tentang Prithvi dan aku, tapi juga tentang rencana licikmu dan Prithvi. Aku akan menghadapi Prithvi karena dia telah berhubungan dengan 3 gadis sekaligus. Aku akan bertanya padanya, kenapa dia ingin menghancurkan hidup mereka? Menjauh dariku. Aku bilang menjauh. Kau tetap saja berdiri di sana. Kalau tidak, aku akan menggunakan lampu ini untuk membakarmu hidup-hidup. Jadi menjauhlah dariku, atau aku akan menghabisimu sekarang juga. Tapsi, jangan mendekatiku. Kau... menjauh dariku. Lepas. Prithvi, kenapa kau masih diam? Orang-orang ini menyalahkanmu. Mereka menuduhmu melakukan segala macam hal. Katakan sesuatu. Katakan pada mereka bahwa mereka salah. Mereka berbohong demi Tuhan. Aku minta maaf, Nyonya Malhotra. Kau pasti bertanya-tanya mengapa kami ikut campur dalam masalah ini. Dan sekedar informasi, Prita sudah seperti anak kami sendiri. Itu sebabnya kita tidak bisa mengabaikannya. Kami akan mengajukan pertanyaan. Lagi pula tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Kau sudah menonton videonya. Ayah, semua orang menontonnya. Kami melihat dengan jelas apa yang dilakukan Prithvi. Kami menontonnya di layar besar. Untungnya kami menontonnya sebelum terlambat. Prita tidak akan menikah dengan pria yang salah lagi. Tepat sekali. Semuanya sudah beres. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang lain di hari pertunangannya? Wow, kau itu sangat luar biasa, Prithvi. Aku memberitahu kalian semua. Tidak seperti itu. Percayalah padaku. Ini tidak benar. Diam. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya pada kami. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Dan tidak punya kesabaran lagi. Jawab saja satu pertanyaan dengan jujur. Apakah kau kenal dengan gadis itu? Ataukah tidak? Ya atau tidak? Kenapa kau hanya menatapnya? Hah? Kau kehilangan hak untuk melihatnya sekarang. Jawab pertanyaannya. Katakan yang sebenarnya. Ayo, katakan! Tunggu apa lagi, Prithvi? Kami menunggumu. Kami menunggumu untuk menjawab. Apakah ada yang ingin kau katakan? Jujur saja aku tidak tertarik. Karena kami sudah tahu sebenarnya seperti apa kau ini. Jadi kau tidak usah mengelak. Aku mau kau mengatakan hal jujur pada kami semua. Apa kalian ingin tahu kebenarannya? Jadi begini. Yang sebenarnya adalah pria ini... Hey! Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Jangan berani-beraninya kau menyalahkan Prita. Setelah kau selingkuh, kau pertanyakan karakternya. Kurang ajar! Karan, sudah! Karan, hentikan! Sudah, hentikan! Sudah, hentikan! Aku juga bisa memukulmu, Karan. Tapi itu tidak akan mengubah kebenarannya. Sebenarnya kau itu adalah... Beraninya kau! Aku sudah peringatkan kepadamu untuk tidak berperilaku buruk pada Karan. Sejauh hubungan Karan dan Prita dipertimbangkan, orang yang tidak bermoral seperti dirimu tidak akan bisa memahaminya. Apa yang kau pikirkan? Kau belum cukup dewasa untuk memahami betapa baiknya dia. Dia tidak bersalah. Kau memiliki mentalitas yang sangat murah. Kau berperilaku buruk pada Prita. Prita sahabatku. Kau mengerti arti persahabatan? Dia membebaskanku dari penjara.
Dia menganggap keluargaku sebagai keluarganya. Tapi pria menjijikkan sepertimu tidak akan mengerti. Kau pria yang tidak tahu malu. Prita, dengarkan aku. Aku ingin kau mendengarkanku baik-baik. Setiap kau tersenyum, wajah kami menjadi cerah. Dan kalau kau bahagia, kebahagiaan kami ada padamu. Kau harus tahu itu. Hubungan itu rapuh. Hubungan mudah dibentuk dan juga mudah hancur. Tapi Prita, aku ingin kau mengingat satu hal. Orang yang kau nikahi harus punya hati yang murni. Banyak orang berpura-pura bersikap baik padahal tidak. Aku pikir kau diam hari ini karena kau khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang kalau kau membatalkan pernikahan. Aku ingin kau bicara, Prita. Kau jangan diam. Ajukan pertanyaan, tanya padanya. Ayo. Prithvi, aku ingin kau memberitahuku. Apa semua ini? Siapa wanita itu? Apa kau kenal dengan dia? Jawab aku, Prithvi. Aku ingin kau memberitahuku. Ya Tuhan, aku berada di posisi yang sulit. Tapi situasinya akan menjadi lebih buruk jika aku tetap diam. Lalu, bagaimana cara menyelamatkan diriku sendiri? Aku harus mencobanya. Aku akan melakukan satu hal. Aku akan mengarang cerita dan mencoba keluar dari kesulitan ini. Lagi pula, aku punya kemampuan mempengaruhi orang lain dengan berbohong. Tidak, aku tidak mengenalnya. Sampai kapan kau akan terus berbohong? Sampai kapan? Semua orang melihat seberapa dekat kau dengan gadis di video itu, Prithvi. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak mengenalnya. Kau kenal gadis itu. Katakan yang sebenarnya pada mereka. Kebenaran. Faktanya adalah kau berbohong. Semua orang yang ada di sini mendengarkanmu. Kau mencoba membuat orang-orang ini mempercayai kebohonganmu. Kau mencoba menyesatkan semua orang di sini. Iya. Aku sudah bilang kalau orang ini berbohong. Video yang ditunjukkan padamu telah diubah semuanya. Kau bahkan memberitahu kami kalau itu bukanlah dirimu. Kau mungkin mengatakan bahwa salah satu dari kami adalah Prithvi. Apa itu kabar yang bisa diubah? Tuan Lutra, ini bukan lelucon. Kau seorang pebisnis, namun kau tidak tahu kemampuan ponsel dan komputer kita. Berikan fakta yang benar. Tidak hanya gambar, bahkan video pun bisa diubah juga. Aku tidak menjalankan bisnis untuk mengubah gambar. Dan tidak sepertimu, aku bukanlah orang jenius yang jahat. Tapi kau punya komputer dan laptop di kantormu, ya kan? Yang lain bisa menggunakannya, tapi aku tidak. Oh, wow. Aku beritahu karena aku tahu video bisa diubah. Itu adalah video palsu. Jangan mengulangi yang kau ucapkan. Jangan pernah mengulanginya lagi. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Semua yang aku katakan itu adalah benar. Percayalah padaku. Bibi Aurora, aku tidak terluka dengan tuduhan yang ditujukan kepadaku. Untuk apa aku merasa buruk? Prita adalah putrimu. Aku tahu kau mencintai putrimu dan peduli padanya. Kau pasti berdoa untuk kebahagiaan Prita, iya kan? Dan tidak ada yang salah dengan itu. Aku seperti anakmu sendiri. Dan kau peduli dengan putrimu dan juga kebahagiaannya. Lalu kenapa aku harus merasa kesal? Aku tidak kesal, Bibi. Dan aku menganggap kau itu sama dengan ibuku. Aku ingin minta maaf kepada semua tamu yang hadir di sini. Dan aku minta maaf karena kau harus menjadi bagian dari drama konyol ini hanya karena Karan membenciku. Dan orang ini hanya mencoba untuk mencoreng reputasiku. Aku sangat menyesal tentang semuanya. Tapi aku senang tentang satu hal. Ada begitu banyak orang di sini yang peduli pada Prita, mencintai Prita. Dan salah satunya adalah Rishabh. Ada kalanya aku merasa ingin memberitahu semua orang secara terbuka bahwa Rishabh itu menyukai Prita.
Lalu bagaimana jika ada banyak orang yang menyukai Prita? Dan kenapa tidak? Prita itu sangat langka. Dia cantik, berbudaya, dan berhati terbuka. Dia menghargai hubungan dan menghormati orang yang lebih tua. Gadis seperti Prita ini sangat sulit ditemukan. Prita dan aku sering mengalami suka dan juga duka. Kami telah mengatasi banyak kesulitan. Bahkan ada pula yang mencoba membatalkan pernikahan ini. Aku terkadang marah. Tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa mereka hanya memikirkan Prita. Aku membuat diriku mengerti bahwa tidak apa-apa jika aku tidak memiliki simpatisan yang baik. Setidaknya, Prita calon istriku punya banyak simpatisan di luar sana. Aku tahu semua orang punya niat baik. Kecuali dia. Aku telah melihat sikapnya. Dia memberi selamat padaku, tapi sebenarnya dia tidak menyukaiku. Cerita yang luar biasa, kau sangat berbakat. Terima kasih. Kau berbakat sekali. Apa yang kau katakan? Langsung saja ke intinya. Kau tidak usah bertele-tele. Katakan saja pada semua orang dia membencimu, bahkan aku membenci. Aku membencimu sama seperti itu. Kami sudah punya bukti. Dan semua orang melihat buktinya. Tidak apa-apa. Jadi kalian semua telah sepakat untuk membenciku. Aku sama sekali tidak peduli. Itu tidak masalah bagiku sama sekali. Kau tahu yang penting bagiku? Yang penting bagiku adalah apa yang diinginkan keluarga Aurora. Aku hanya pikirkan kebahagiaan keluarga ini. Dan hanya karena keluarga Aurora menganggapmu mirip dengan keluarganya, aku siap untuk menerima kalian apa adanya. Tapi ya, ada sesuatu yang telah menggangguku, bahwa kalian terus ikut campur dalam kehidupan Prita. Kau setidaknya tetap dalam batasmu. Kau tenang saja. Tapi Karan selalu melampaui batasnya. Aku melihat bahwa saudaramu itu punya perasaan dan terlalu terikat pada Prita. Dia menyukai Prita lebih dari yang seharusnya. Kenapa kau melenceng dari topik? Katakan saja sebenarnya ada apa? Ya, itu benar. Dia benar. Ayo, beri dia jawaban. Katakan padaku satu hal, Prithvi. Kami mengajukan pertanyaan kepadamu. Kenapa kau selalu menyeret Risab dan Karan dalam segala hal? Aku tahu kenapa kau menanyakan hal itu padaku, Sristi. Bahkan kau juga tidak menyukaiku. Terima kasih Tuhan. Ternyata kau tahu kalau aku tidak menyukaimu sama sekali. Tolong lakukan satu hal. Coba kau ingat dan coba cari tahu satu lagi. Kenapa kakakku harus menikahimu ketika hampir semua orang membencimu? Sekarang katakan padaku, Sristi. Katakan kenapa kau tidak menyukaiku. Maksudku, bagaimana kau bisa mempercayai mereka dan bukan nalurimu? Aku mengerti kenapa mereka tidak menyukaiku. Tapi kenapa kau tidak menyukaiku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Tunggu sebentar. Kau sudah keluar jalur lagi. Aku mengajukan pertanyaan padamu. Ceritakan saja pada kami tentang gadis itu. Benarkah yang ada di video itu? Itu saja. Kami tidak ingin mendengar hal yang lain. Bibi Aurora, aku sudah bilang padamu kalau aku bahkan tidak mengenal gadis itu. Mereka tunjukkan video yang diubah. Ini jebakan dan aku ini hanya dijebak. Aku mohon percayalah Bibi Aurora, aku ini bukan tipe yang seperti itu. Mereka mencoba untuk merusak citra aku, itu saja. Selama hidupku aku belum pernah melihat pembohong sepertimu. Tapi kali ini kau sudah ketahuan. Karena aku punya bukti video ini dan kau melakukannya. Video itu? Kau pikir video yang kau tunjukkan adalah bukti? Tapi aku beritahu, itu menyesatkan. Karena aku sudah memberitahu mereka kalau kalian mengubah videonya. Aku benar dan kau salah. Aku tidak pernah salah, karena aku tidak pernah melakukan hal yang salah. Dengarkan, aku sudah menunjukkan video sebagai bukti. Dan sekarang, gadis dalam video itu akan datang ke tempat ini. Gadis itu akan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Nama gadis itu Tapsi, dan dia akan hadir di sini. Dia ada di sini. Aku akan bawa Tapsi ke depan semua orang. Dan kemudian, kebenaran akan terungkap. Kau hanya perlu menunggu dan lihat saja.
Astaga, jika ada yang menemukan Tapsi berbaring tidak sadarkan diri bersama Sherlyn, Sherlyn dan aku akan mendapat masalah besar. Berhenti, Karan! Ada apa? Kenapa kau menghentikanku? Kau mau katakan yang sebenarnya pada semua orang? Untuk apa kau lakukan ini? Hah? Hentikan omong kosong ini sekarang juga. Berhentilah berpura-pura. Jadi penyelamat Prita. Aku tidak berpura-pura. Aku hanya ingin mengekspos siapa kau sebenarnya. Aku tahu betul kenapa kau melakukan semua ini. Kau melakukan ini karena kau menantang aku dan kau ingin memenangkannya. Aku sarankan kau tidak melakukan hal konyol ini. Kau harus membayarnya. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ini. Permainanmu sudah berakhir. Beraninya kau! Beraninya kau! Hei! Dia menghina aku! Hei! Aku tidak akan mentolerir omong kosongmu. Apa kau mengerti? Karena Aku tidak berbohong! Kau yang Hentikan berbohong! Hentikan! Hei, sudah! Sudah! Karan! Kau bilang bohong! Sudah! Kau yang berbohong! Sudah! Tolong hentikan. Apa yang kalian lakukan? Ibu, sudah lihat apa yang terjadi. dia pembohong. Oke, Dia tenang, seorang penipu. Pria seperti apa kau? Kau menganggapnya temanmu, tapi kau ingin pernikahannya dibatalkan. Iya memang. Karena kau adalah pria yang menjijikan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Diam! hidupnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidup gadis manapun. Aku tidak akan membiarkan siapapun menikahimu. Karena kau pria yang Diam! brengsek. Aku bisa membalasmu. Kau tidak bisa terus-terusan mengoceh. Jika aku membuka mulutmu, kau pasti... Lakukan. Ayo lakukan. Aku ingin tahu apa yang ingin kau katakan. Bicara! Tolong, jangan katakan apapun. Karan dan Prithvi tidak berhenti berkelahi. Setidaknya kau tetap tenang. Aku mohon tenang. Prita, sudah saatnya kau sadar akan kebenaran. Karan sudah membuktikan dirinya benar dengan menunjukkan semua bukti padamu. Dan semua orang sudah melihat videonya. Apalagi yang kau butuhkan? Karan dan aku sama-sama tahu dia tidak cocok untukmu dan kami mengatakannya di hadapan semua orang. Kami tidak pertimbangkan penampilan dan kecakapan finansialnya. Dia manusia yang tercela. Baik Karan maupun aku punya firasat dia tidak bisa dipercaya. Kau mungkin menganggap kami sebagai orang jahat sekarang. Tapi ini, yang kami inginkan hanyalah agar kau selalu bahagia dalam hidupmu, Prita. Kami tidak bisa melihatmu terluka. Dan pria ini tidak bisa memberimu apapun selain kesedihan. Kalau masih ada yang meragukanku, aku akan menjelaskannya. Aku akan membawa Tapsi ke sini. Kak, aku harap kau ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Kau masih punya waktu, Kak. Dan sekarang, aku sangat yakin kau harus mengubah keputusanmu itu. Kak Prita, daripada menghabiskan hidupmu dengan pria yang salah, kau harus membatalkannya saat masih ada waktu. Singkirkan Prithvi dari hidupmu. Aku serius. Sristi, jika klaim Karan terbukti benar, aku akan membatalkan pernikahan ini. Tapsi, Karan, ayo. ya Tuhan, apa yang akan dia katakan? Aku ingin tahu apa kebenarannya. Aku akan kehilangan salah satu dari mereka setelah Tapsi mengungkapkan kebenarannya. Itu akan menjadi Prithvi atau Karan. Jika Tapsi mengatakan kalau Karan itu benar, maka aku akan kehilangan Prithvi. Dan keluargaku harus menghadapi penghinaan karena perjodohan yang gagal ini. Ibuku akan hancur. Beritahu semua orang apa yang sebenarnya. Jangan takut pada siapapun. Katakan. Aku sudah menunjukkan videonya. Karena pacarmu tidak mau mengakuinya.
Dia tidak mau mengakui apa yang telah dilakukan padamu. Tapsi, aku memintamu jujur. Tolong katakan yang sebenarnya kepada semua orang. Karena ini menyangkut kehidupanku. Aku mohon, beritahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kau benar, Prita. Aku harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Hidupmu bergantung pada apa yang kukatakan pada hari ini di depan semua orang. Sejujurnya, aku benar-benar merasa kesal. Dan sangat disayangkan semuanya terjadi pada hari ini. Pertunanganmu seharusnya memberimu kenangan yang indah. Namun sayangnya, kau akan mengingat hari ini karena alasan yang salah. Tadi dia tidak sadarkan diri. Astaga. Aku sudah meminta Sherlyn untuk mengurusnya, tapi dia tidak melakukannya. Kalau begitu, akan lebih baik jika aku menghabisinya. Kau pasti berpikir, seharusnya kau membunuhku beberapa hari yang lalu. Prita, lihat perban yang ada di lenganku. Apa kau ingat melihat luka di tanganku? Ya, aku terluka karena ulah Prithvi.